warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Logika. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rizky Amelia. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian logika. Logika merupakan salah satu cabang dari filsafat. Logika berasal dari bahasa Yunani logos atau logike, yang berarti hasil pertimbangan akal yang dinyatakan dengan kata. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesahihan. Dari sejarah filsafat kita mengenal Aristoteles sebagai filsuf yang pertama kali menjelaskan logika secara komprehensif. Sebelumnya memang ada beberapa filsuf Yunani kuno yang sudah mengemukakan prinsip-prinsip berpikir dan pemerolehan pengetahuan seperti Parmenides, Zeno, dan Pythagoras. Akan tetapi, penjelasan khusus dan menyeluruh tentang bagaimana pikiran manusia bekerja dan dapat memperoleh pengetahuan yang benar ditulis secara sistematis oleh Aristoteles. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epistemi atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Dan kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Para ahli sudah banyak mendefinisikan konteks logika menurut perspektif mereka masing-masing. Yang pertama, Irving MC. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar atau salah. Yang kedua, John Dewey. Logika adalah ilmu tentang metodologi yang di dalamnya terdapat 5 persoalan terkait dengan proses logika, yaitu sadar masalah, penjernihan pokok masalah, survei atas kemungkinan-kemungkinan, mendedukasi konsekuensi yang suatu hipotesis dan verifikasi lewat pengalaman. Yang ketiga, William Wundt. Logika adalah peristiwa psikologis dan epistemologis. Yang keempat, Bosco Projo. Logika merupakan ilmu kecakapan menalar atau berpikir dengan tepat. Yang kelima, Abdul Muin. Logika adalah ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan kebenaran lurus dalam memperoleh suatu kebenaran. Kemudian, macam-macam logika. Logika sendiri dapat dibedakan menjadi kriteria tertentu, yaitu yang pertama dilihat dari segi kemampuan untuk berlogika, yang terdiri dari logika kodratiah dan logika ilmiah. Logika kodratiah adalah kemampuan berlogika yang sudah ada pada setiap manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Tanpa belajar logika, setiap orang sudah memiliki kemampuan berlogika kodratiah. Logika ilmiah adalah kemampuan berlogika yang didapatkan dengan belajar secara khusus. Contohnya seperti dengan membaca buku, maka mendapatkan kemampuan logika ilmiah. Kemudian yang kedua dilihat dari sejarah dan penggunaan lambang atau simbol. Ada dua, yaitu logika klasik atau tradisional dan logika modern. Logika klasik atau tradisional logika yang diperkenalkan oleh Aristoteles pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi menggunakan lambang bahasa disebut juga logika Aristotelian atau logika tradisional. Yang kedua, logika modern, logika yang dikembangkan di zaman modern oleh tokoh-tokoh seperti A. de Morgan, George Paul, Bertrand Russell menggunakan lambang non-bahasa. Logika ini menerapkan prinsip-prinsip matematika pada logika modern, sering disebut juga logika matematika atau logika simbolik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvina Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi macam-macam logika. Ketiga, dilihat dari segi bentuk dan isi argumen. Logika formal atau bentuk. Logika formal adalah logika yang membahas kebenaran
sebuah argumen dilihat dari sisi bentuk. Kebenaran bentuk adalah kebenaran yang dimiliki sebuah argumen. Di sini logika formal berurusan dengan proses penalarannya terkait berbagai dari premis-premis kesimpulan dalam suatu argumentasi, tepat atau tidak tepat. Logika material atau isi. Logika material adalah logika yang membahas kebenaran sebuah argumen. Dilihat dari segi isinya, sebuah argumen dinyatakan benar. Dari segi isi, jika pernyataan yang terdapat dalam argumen sesuai dengan kenyataan. 4. Dilihat dari segi cara menarik kesimpulan. Louis Katzoff, seorang pengarang buku pengantar filsafat, menulis bahwa logika terbagi dalam dua cabang pokok, yaitu induktif dan deduktif. Logika induktif adalah bentuk penalaran yang berdasarkan kebenaran-kebenaran tunggal yang ditarik menjadi satu kesimpulan umum. Biasanya dikenal sebagai metode induktif. Logika induktif bersifat a posteriori. Atas dasar itulah logika induktif memiliki tiga ciri, yaitu sintesis, general, dan posteriori. Logika deduktif. Logika deduktif adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yaitu penalaran yang berdasarkan kebenaran umum atau yang sudah ada. Ditarik satu kesimpulan untuk hal yang khusus kebenaran. Secara umum, logika deduktif terwujud dalam suatu bentuk logis yang disebut silogisme. Silogisme merupakan suatu bentuk argumentasi yang terdiri dari tiga posisi. Dalam konteks ini, posisi pertama dan kedua merupakan landasan penalaran, sedang posisi ketiga merupakan hasil dari penalaran tersebut. Hubungan antar posisi ini adalah hubungan yang tidak terpisah. Oleh karena itu, dalam logika deduktif, tepat atau tidak tepatnya hubungan tersebut, logika deduktif memiliki tiga ciri, yaitu yang pertama, analisis, di mana kesimpulan hanya ditarik dengan menganalisis proposisi yang sudah ada. Yang kedua, tautologis, di mana kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara implisit sudah terkandung dari premis-premisnya. 3. Priori, di mana kesimpulan ditarik tanpa bersandar pada observasi empiris atau pengalaman indera. Bagian C. Manfaat mempelajari logika. Logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Dalam segala aktivitas berpikir dan bertindak, manusia mendasarkan diri atas prinsip ini. Logika menyampaikan kepada berpikir benar, lepas dari berbagai prasangka, emosi, dan keyakinan seseorang. Karena itu, ia mendidik manusia bersikap objektif, tegas, dan berani. Suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. Selain hubungannya erat dengan filsafat dan matematik, logika dewasa ini juga telah mengembangkan berbagai metode logis atau logical methods yang hanya sekali pemakaiannya dalam ilmu-ilmu. Selain itu, logika modern atau terutama logika perlambang dengan berbagai pengertian yang cermat, lambang yang abstrak, dan aturan yang diformalkan untuk keperluan penalaran yang betul tidak saja dapat menangani perbincangan-perbincangan yang rumit. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegunaan logika adalah sebagai berikut. 1. Membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren, atau untuk mendidik kita supaya selalu berpikir benar. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. 5. Meningkatkan cinta atau kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. 6. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. 7. Sebagai ilmu alat dalam mempelajari ilmu apapun termasuk filsafat.
Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya kepada kelompok kami. Demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.